Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indira Nur Rahmadani, kelas 11/9 dari absen 12. Di sini saya akan memaparkan materi sekaligus tugas sejarah saya mengenai kekuasaan Republik Batak di Indonesia, kekuasaan Inggris di Indonesia, sistem tanah paksa, pelaksanaan politik pintu terbuka, dan yang terakhir sistem politik etis. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu mengenai kekuasaan Republik Batak di Indonesia. Republik Batak merupakan pemerintah kolonial di Hindia Belanda yang berdiri pada tahun 1795 sampai 1811. Berdirinya Republik Batak tidak terlepas dari pendudukan Belanda oleh Prancis, sedangkan Raja Willem melarikan diri ke Inggris. Louis Napoleon yang merupakan saudara dari Napoleon Bonaparte ditunjuk sebagai raja dari Belanda. Setelah menguasai Prancis, wilayah Hindia Belanda diambil alih menjadi jajahan Prancis. Selama tahun 1800 hingga 1811, pemerintah Republik Batak dipimpin oleh Herman Willem Daendels dan Jan Willem Janssens. Kekuasaan Republik Batak mengalami kemunduran pada tahun 1811 setelah Inggris mampu menguasai Nusantara. Inggris berdasarkan surat-surat Kew yang berisi penyerahan Hindia Belanda oleh Belanda kepada Inggris. Berdasarkan pernyataan tersebut, Inggris berusaha merebut Nusantara hingga akhirnya pada 1811 di masa pemerintah Jan Willem Janssens melalui kapitualis Tuntang. Herman Willem Daendels memiliki tugas utama mempertahankan Jawa dari ancaman Inggris. Dalam rangka mempertahankan Jawa, maka Daendels menerapkan kebijakan-kebijakan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, di bidang militer, membangun benteng-benteng pertahanan, menambah jumlah pasukan dari 3.000 menjadi 20.000 orang, membangun jalan Grote Postweg sejauh 1.000 km, membangun armada militer di ujung Kulon Marak dan Surabaya. Di bidang pemerintahan, mengangkat penguasa lokal sebagai pemerintah Belanda, membagi Pulau Jawa menjadi 9 prefektur dan 31 kabupaten. Di bidang ekonomi, memberlakukan uang kertas, memberlakukan Dewan Pengawasan Keuangan Negara, memperbaiki gaji pegawai, tetap memberlakukan kontingentin, perpicti, referenti, dan triangle stelsel. Di bidang sosial, menerapkan kerja rodi, pembangunan jalur dari Anyer menuju Panarukan, melanjutkan kebijakan perbudakan, menghapus upacara penghormatan kepada residen, sunan, dan sultan. Di bidang hukum dan peradilan, membagi peradilan dalam 3 kasta, yaitu Eropa, Timur, Asing, dan pribumi, dan memberantas korupsi. Nah, dari penerapan kebijakan Daendels, tindakan penjualan tanah ke swasta dianggap melanggar undang-undang pemerintahan Belanda, sehingga Daendels ditarik ke Eropa oleh Louis Napoleon. Setelah ditariknya Daendels, Hindia Belanda diimadatkan kepada Jan Willem Janssens. Janssens dituntut mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris, tetapi pada tanggal 4 Agustus 1811, pasukan perang Inggris di bawah Sir Thomas Stamford Raffles menyerbu Batavia yang pada akhirnya Janssens melarikan diri ke Semarang untuk mencari perlindungan. Gempuran Inggris akhirnya menemukan kemenangan, dan akhirnya pada 18 September 1811 Janssens harus menandatangani kapitualis Tuntang yang isinya adalah yaitu 1. Pemerintah Belanda menyerahkan Indonesia kepada Inggris di Kalkuta, India. Yang kedua, seluruh pasukan Belanda menjadi tawanan Inggris. Yang ketiga, orang-orang Belanda dapat dipekerjakan Inggris. Yang keempat, seluruh hutang Belanda bukan tanggung jawab Inggris. Selesailah kekuasaan Republik Batak di Indonesia. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kekuasaan Inggris di Indonesia. Atas jasa Stamford Raffles dalam menaklukkan Jawa, Lord Minto yang menjabat sebagai Gubernur Jenderal EIC yang di Indonesia menugaskan Raffles untuk menjadi Letnan Gubernur di Jawa. Selama menjabat sebagai Letnan Jenderal, Raffles menjabat pemerintahan di Buitenzorg. Selama menjabat Letnan Jenderal di Jawa, Raffles memberikan banyak perubahan positif di Indonesia selama masa penjajahan Inggris. Berikut adalah beberapa kebijakan-kebijakan Raffles di Indonesia. Yang pertama, menegosiasikan perdamaian dengan penguasaan lokal yang dianggap menentang Inggris, membagi Jawa menjadi 16 karasidenan dan 9 prefektur, mereformasikan kebijakan kolonial Belanda, kebebasan menanam tanaman ekspor yang menguntungkan, menghapus pajak hasil bumi, dan penyerahan wajib, menerapkan sistem sewa tanah, menyelesaikan tulisan History of Java, penemuan bunga Rafflesia Arnoldi,
pemugaran beberapa candi-candi seperti Candi Borobudur dan Candi Prambanan. Nah, itu merupakan beberapa kebijakan Raffles selama menjabat Letnan Jenderal di Jawa, sebelum pada tahun 1815 Raffles ditarik dan digantikan John Vandal. Berakhirnya masa pemerintahan Raffles berkaitan dengan Konvensi London pada tahun 1814 dengan isi sebagai berikut. Belanda menerima kembali seluruh daerah jajahannya di Inggris. Inggris memperoleh wilayah India dari Belanda. Jajahan Belanda seperti Siam, Kap Koloni, dan Guyana tetap di bawah kekuasaan Inggris. Cochin di pantai Malabar diambil alih Inggris, sedangkan Bangka diserahkan kepada Belanda. Konvensi London secara resmi dilaksanakan di Indonesia pada tahun 1816. Pada tanggal 15 Oktober, Raffles ditugaskan menjadi Gubernur Jenderal di Bengkulu sebagai penghasil lada. Selanjutnya saya akan membahas dari sistem tanam paksa di Indonesia. Sistem tanam paksa di Indonesia adalah sistem tanam paksa adalah mewajibkan penanaman tanaman ekspor dan dipaksa menyerahkan hasil tanamnya hanya kepada pemerintah kolonial Hindia Belanda. Pemerintah Hindia Belanda menerapkan sistem tanam paksa pada 1847 yang dipelopori oleh Johannes van der Vos yang menjabat sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Latar belakang dari beberapa kebijakan tanam paksa sendiri yaitu karena Belanda mengalami krisis ekonomi setelah kejayaan Napoleon Bonaparte di Eropa. Selanjutnya terjadi perang kemerdekaan Belgia, besarnya biaya untuk menopang pemberontakan di Diponegoro, kas Belanda kosong, dan hutang Belanda yang sangat banyak. Dari berbagai latar belakang di atas, pada akhirnya Gubernur Jenderal Van der Bos memutuskan untuk melaksanakan tanam paksa. Ini adalah berikut beberapa aturan dari tanam paksa. Yang pertama, diadakannya persetujuan dengan penduduk agar mereka menyediakan sebagian tanah untuk ditanam tanaman ekspor. Yang kedua, tanah yang disediakan tidak melebihi 1/5 dari tanah yang dimiliki. Yang ketiga, pekerja tanaman tidak melebihi pekerja untuk menanam padi. Yang keempat, tanaman yang disediakan oleh penduduk bebas dari pajak tanah. Pada awalnya, aturan yang dibuat pemerintah kolonial Hindia Belanda ini tidaklah memberatkan para pribumi. Akan tetapi, penyimpangan-penyimpangan yang terjadi semakin memberatkan rakyat pribumi ini, yang pada akhirnya terjadilah kelaparan dan gagal panen. Wabah penyakit juga muncul, akibatnya banyak kematian akibat kelaparan sehingga jumlah penduduk menurun drastis. Nah, oleh karena itu sistem tanam paksa ini dapat mendapatkan banyak kecaman dari rakyat pribumi, dan salah satu orang yang menyamar menjadi multatuli yaitu Douwe Dekker. Ia menulis buku berjudul Max Havelaar yang berisi tentang tuntutan kepada pemerintah kolonial untuk lebih memperhatikan rakyat Hindia Belanda, karena Hindia Belanda berdiri karena hasil dari keringat rakyat pribumi. Nah, jadi itu alasan mengapa sistem tanam paksa akhirnya dihapuskan, karena sangatlah memberatkan para pribumi yang akhirnya membuat penduduk berkurang dan menurun secara drastis. Setelah membahas sistem tanam paksa yang ada di Indonesia, saya akan beralih untuk membahas tentang pelaksanaan politik pintu terbuka. Politik pintu terbuka adalah sebuah sistem di mana pemerintah memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi pihak swasta untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Tujuan Belanda menerapkan politik pintu terbuka adalah untuk meningkatkan taraf kehidupan rakyat jajahannya. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah Belanda mengeluarkan beberapa undang-undang, yakni yang pertama Undang-Undang Perbendaharaan, yaitu mengatur setiap anggaran Belanda, belanja Hindia Belanda yang harus disahkan oleh parlemen dan melarang mengambil keuntungan dari tanah jajahan. Yang kedua, Undang-Undang Gula mengatur perpindahan monopoli tanaman tebu dari pemerintah ke tangan swasta. Yang ketiga, Undang-Undang Agraria, yaitu mengatur tentang dasar-dasar politik tanah. Adapun faktor pendorong dijalankannya politik pintu terbuka yaitu Jawa menyediakan tenaga buruh yang murah, kekayaan alam di Indonesia yang melimpah, banyaknya modal yang tersedia karena keuntungan sistem dari tanam paksa ini, adanya bank-bank yang menyediakan kredit bagi usaha
usaha-usaha pertanian, pertambangan, dan transportasi. Pelaksanaan politik pintu terbuka berlangsung antara tahun 1870 sejak peresmian Undang-Undang Agraria. Seiring dengan dimulainya pelaksanaan politik pintu terbuka, para penguasa swasta barat mulai berdatangan ke Hindia Belanda. Mereka menanamkan modal dengan membuka perkebunan seperti perkebunan teh, kopi, kina, tebu, kelapa sawit, dan juga karet. Adapun dampak positif maupun negatif adanya politik pintu terbuka, yaitu dampak positifnya ialah sistem tanam paksa yang memberatkan bagi rakyat pribumi itu dihapuskan. Rakyat Indonesia mulai mengenal arti pentingnya uang dan mengenal barang-barang ekspor dan impor. Dibangunnya fasilitas perhubungan seperti jalan raya, rel kereta api, jembatan, dan irigasi. Dampak negatifnya adalah rakyat semakin menderita karena ditekan oleh pemerintah dari swasta. Adanya eksploitasi rakyat pribumi dan lahan produktif secara besar-besaran. Kehidupan penduduk menurun drastis karena dipaksa untuk menyewakan tanahnya dengan biaya sewa yang murah. Jadi itu penjelasan mengenai politik pintu terbuka. Terakhir saya akan menjelaskan mengenai politik etis. Politik etis atau politik balas budi adalah kebijakan Hindia Belanda sebagai reaksi tuntutan protes dari diterapkannya kebijakan tanaman paksa. Politik etis dipelopori oleh Brossolf yang merupakan seorang wartawan sekaligus sastrawan Belanda, dan Konrad Theodor van Deventer yang merupakan ahli hukum Belanda. Program yang dimaksud dari pemberlakuan politik etis diantaranya edukasi, irigasi, dan transmigrasi. Selama berkeliling di Jawa, Peter Brossolf merasa kondisi ini membuat kecaman dari warga Belanda yang menganggap kebijakan Hindia Belanda tidak manusiawi. Van Deventer dalam majalah The Gids atau Hutang Budi menjelaskan bagaimana kesengsaraan bangsa Indonesia yang hasilnya justru dinikmati oleh Belanda. Gagasan Van Deventer mendapatkan dukungan dari Ratu Wilhelmina yang menyebutkan dalam pidatonya mengenai kesengsaraan tanah jajahan dan hasilnya kemudian dibuktikan dengan kebijakan baru diterapkannya politik etis. Meski pada awalnya Belanda tidak memberi perlindungan kepada pribumi secara bersungguh-sungguh, akan tetapi kebijakan politik etis tetap memberikan dampak positif, diantaranya yaitu 1. Munculnya golongan cendekiawan, 2. Terbangunnya saluran irigasi, dan yang terakhir terjadinya pemerataan penduduk. Berkat politik etis memunculkan golongan elit baru, yaitu kaum terdidik yang kemudian mendirikan berbagai perkumpulan seperti Budi Utomo, Indi Sephardic, dan Sarekat Islam. Organisasi inilah yang kemudian menjadi cikal bakal nasionalisme dan kemerdekaan Indonesia. Selesailah pemaparan materi yang saya dapat sampaikan mulai dari sistem kekuasaan Republik Batak di Indonesia, sistem kekuasaan Inggris di Indonesia, sistem tanam paksa, pelaksanaan politik pintu terbuka, dan yang terakhir politik etis. Karena pemaparan materi saya sudah selesai, saya akan akhiri video ini. Mohon maaf bila ada salah kata, kesalahan, dan kekurangan saya dalam penyampaian materi kali ini. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.